kita kembali lagi ya ke konten dari Kunita Warehouse. Kali ini seperti biasa, aku Afif Nabawi, salah satu musisi di Medan juga. Kemarin udah rilis album dan EP juga, dan kali ini kita akan mau review brand gitar ya, dan jenis gitar yang berbeda dari yang udah kita review sebelum-sebelumnya gitu. Dan ini kita ada kedatangan seorang panutan sih kalau gitu. Panutan dan yang udah track record udah jauh juga, dan kebetulan beliau ini benar-benar user dari Les Paul yang mau kita bahas hari ini gitu. Jadi aku perkenalkan Bang As. Halo, terima kasih Green Guitar udah ngundang aku kemarin. Terima kasih juga Afif, gitaris berbahaya di kota ini. Halo semuanya, aku Aas. Aku bermain di salah satu band rock di kota ini, di Medan, namanya Vintage Glasses, yang udah 12 tahun umurnya. Ya udah bukan usia yang muda lagi untuk sebuah band. Tapi belum ini sih, maksudnya belum terlalu produktif karena banyak kegiatan lain juga. Banyak kegiatan lain selain fokus di band, ada fokus di salah satu komunitas motor. Saya bilang ya banyak movementnya lah di komunitas motor ini, dan juga banyak kegiatan lainnya. Ya salah satunya aku juga seorang dokter. Aku juga salah satu founder TWB Medan, TWB Motorcycle. Terus juga aku salah satu di Aircraft di Medan, komite ekonomi kreatif. Terus juga ya bermain di Ya, jadi memang mungkin buat kawan-kawan sebenarnya sih kalau anak Medan pun sudah tahu ya, Vintage Glasses itu udah band yang udah lama juga ya. Dan juga udah banyak karyanya juga. Terus mungkin yang kawan-kawan yang juga harus tahu kalau Bang As ini salah satu penggerak dari TWBW tadi ya. movementnya, movementnya. untuk pergerakannya aku terjun di situ. Apa kepanjangannya TWBW? TWBW itu benarnya The Wild Brain Workshop. Ya, jadi kebetulan aku juga udah pernah main-main ke markas TWBW. Iya, sebenarnya founder awalnya itu si Opi, si vokalis. Si Opi, nama Instagramnya Novria Dikari Palipi. dia founder, dan memang dia duluan sih yang main memang modifikator motoran gitu. Terus juga karena dia juga sih aku jadi lebih milih ke jalur atau genre yang sedikit rock atau rock and roll gitu. Ya banyak pengaruh besar sih sosok si Opi. Terus juga lama-lama 12 tahun kami berjalan di Vintage Glasses ya makin pop, dan kebetulan aku memang sepupuan sama dia. Memang sepupuan, jadinya ya udahlah kayaknya band ini nggak bubar nih karena sepupuan kan. Mungkin berantem juga. Gitu ya. Dan mungkin aku juga harus tahu kalau misalnya TWBW itu fokusnya itu di modifikasi motor ya, Bang? Awalnya sih ya di modifikasi motor, ya lebih otomotif lah ya awalnya. Tapi lama-kelamaan karena foundernya si Oki dan juga aku juga dari band, berangkat dari sebuah band, akhirnya banyak beberapa anak band Medan yang juga ikutan motoran gitu. Jadi rame lah. Jadi di dalam TWB itu nggak hanya sekedar ngobrolin modifikasi, tapi ada soal pergerakan yang lainnya gitu, dari ya seni mungkin bermusik gitu ya, terus juga dari seni 3D realis, mural, graffiti, bahkan ada komunitas skateboard juga. Jadi lama-lama bentuk ekosistem lah. Dan aku juga rasa memang Bang Ovi sama Bang Asim memang udah sering berkecimpung di selain di dunia musik juga di dunia motoran tadi. Emang udah dunianya, dan ya tidak ada kata tua untuk rock and roll lah. Tidak ada kata tua untuk rock and roll. Harus diikuti ya. Nah, terus aku juga ini agak mau bahas tentang Vintage dulu kali ya. Boleh. Aku sejujurnya tuh dari 2010 juga udah mulai lihat-lihat VGS gitu kan. Ya. Aku lihat sama VGS. kami juga lihat Afif. di Medan Bus Society. Oh iya. Masih ada mau. Dan
memang aku ngeliat Vigas ini ciri khasnya kuat gitu ya. Jadi kalau mungkin kawan-kawan yang belum pernah lihat Vigas harus cek juga di YouTube kan atau di Instagramnya ya. Instagram itu memang Bang Ovi itu emang suaranya tuh melengking tinggi, tapi rada basah. Iya, kayak aduh gila. Kayak Bang Ovi tuh kalau kita dari jauh kita udah bisa tahu tuh suara Bang Ovi gitu. Udah bisa dibilang lah. Dan juga aku merasa Vintage ini selain fashionnya juga unik ya. Memang ada ciri khas sendiri dan aku merasa juga aksi panggungnya tuh gila-gilaan. Kalau misalnya kalian udah lihat tuh aksi panggung dari Vintage itu ya, itu udah sampai kayak boleh kok. Granda. Oh ya, grand gitu ya. Biasanya untuk motong besi di ini sih batang motor gitu. Nah itu diaplikasikan ke gimmick sebuah band. Tapi Opi sih yang berani. Iya, aku kebetulan sempat panggung sama Bang Asu waktu itu yang acara Kirana kan. Jadi dari jauh ada api-api nih apa? kemarin juga waktu acara telecast kan showcase album aku juga itu launching keren itu. Gimmick pemanggilan setan ya, Bang. Dari Bang sendiri. Jadi aku mungkin juga yang nonton juga pengen tahu Bang kira-kira track record dari Vintage itu apa? Sampai mana? Jadi sebenarnya Vintage itu kan awalnya berangkat dari SMA ya, mulai dari tahun 2008. Di situ awal personelnya itu tetap aku di gitar, si Oki di vokal, terus bassnya itu dulu ada si Evan namanya, terus gitaris satu lagi ada sempat pakai dua gitaris dulu si Olive namanya, tapi sebentar aja sih. Terus drummernya si Jack sekarang vokalis Jaya. Jadi gue program kita satu SMA nih di SMA di Medan. satu sekolah, terus kita ngebuat band, latihannya juga di dekat sekolah juga di studio Kirana dari Salam dan akhirnya karena banyak senior lah kita bilang di Kirana Studio itu banyak ngasih referensi nih, dari mulai Benji salah satu yang ngasih referensi lah untuk terus juga banyak lah, ada Bang Andi Conception, ada Beautiful Monday, Bang Gibran, Bang Aul, dan yang lainnya gitu. Jadi memang banyak sih asupan itu dari senior di Kirana gitu. Akhirnya ya memang sih secara karakter yang membentuk kami sendiri gitu, tapi untuk lebih ke referensi musik gitu ya, referensi musisi-musisi ya dari mereka juga banyaknya. Jadi sedikit banyaknya Kirana ini banyak ngasih asupan lah ke Vintage Grassroots. Nah berjalan ke tahun 2011, 2012 disitu udah mulai serius manggung-manggung di beberapa pensi sekolahan, pensi kampus gitu ya. Sempat 2 tahun berturut-turut main di Festival Semansa yang pada saat itu memang pensi itu ditunggu-tunggu. Memang itulah kalau ada pensi itu udah dewa dianggap lah. Memang pos itu dulu ya, pos itu memang keren gitu. Sekarang nggak tahu kenapa redup. Jadi memang beberapa pensi di sekolahan itu memang ditunggu-tunggu dan kebetulan Vintage main. Terus 3 tahun belakangan ini sih yang udah lebih banyak fokus main di event-event motor. Ketika gigs mulai rada sepi, ketika pensi-pensi mulai nggak se-hype dulu, akhirnya untungnya Vintage ini punya komunitas motor dan akhirnya event-event motor gitu Vintage main gitu. Jadi kayak punya 2 skena lah gitu. Aku sejujurnya aku juga ngerasa Vigas ini band yang curang karena mereka bikin skena sendiri. Jadi kemana-mana tuh selalu aman lah gitu, selalu ada masalah. Nggak juga sih, tapi ya mungkin ada sisi keberuntungannya lah. Vintage juga pernah main di kota-kota Sumatera. Salah satunya di Pekanbaru itu memang acara Sumatera Festival namanya tuh. Jadi emang di situ band dari ujung Sumatera dari mulai Aceh sampai ke Lampung itu semua gabung sih. Dan Medan sendiri perwakilannya itu pada saat itu
Vintage Blazers dan Depresi Demon. Oh cuma 2 itu aja? Cuma 2 gitu. Jadi Keras. kita tur bareng si Depresi Demon juga. Jadi sampai di Pekanbaru emang antusias semuanya keren ya pada saat itu gitu. Itu tahun 2014. Tahun 2014 itu ada band-band dari Jawa juga, ada The Sigit, juga ada Kowiro, ada Komunal, ada Raja Singa dan Auman. Pada saat itu belum bubar. Auman mungkin mewakili dari Palembang lah. Jadi emang seru lah, semua genre juga ngasih gitu. Terus juga Vintage Blazers pernah main di acara event motor di Padang Cilempuan juga, Siantar juga ada kemana-mana ya. Jadi kalau aku sih mindsetnya sebelum aku pergi ke Jawa, lebih baik aku menginvasi kota-kota Sumatera dulu gitu. Lebih baik Vintage Blazers ini invasi yang kota-kota di Sumatera, nah baru habis itu mau ke Asia Tenggara ataupun Jawa terserah gitu. Yang penting kita Amatin kenalan ke Sumatera dulu lah, Sumatera Pride. Itu Gitu sih. marketing yang benar juga tuh. Karena kan yang dekat dulu deh kan. Iya. Biasanya. Kalau menurut aku sih itu. Jadi apalagi sebenarnya kalau Medan tuh lebih dekat ke Malaysia, Singapura gitu. Ya sebenarnya itu pilihan utama sih sebenarnya sebelum kita ke Jawa gitu. Ya gak ada salahnya ke sana dulu karena kan ada beberapa band Medan memang yang fokus di Asia Tenggara kan, kayak SBR, Disobey, gitu, Fidget Queen. Jadi emang ya mereka panutan juga lah, kayaknya bener juga cara mereka nih. Gitu sih. Terus juga bicara tentang band pasti bicara tentang karya gitu ya. Nah, jadi aku kayak udah sampai hafal gitu beberapa riff gitar Figes ya. Mungkin boleh dibahas juga Bang tentang EP Figes nih Bang ya. Iya, ini EP ini sebenarnya dikeluarin itu 4 tahun lalu sih. Di launchingnya di salah satu radio di Medan. Ya antusiasmenya yang datang lumayan ramai pada saat itu. Vintage Blazers di sini ngeluarin 6 lagu sih sebenarnya, cuma yang berjudul Suri ini ada 2 versi. Jadi ada Melawan dari Kota, ada Black Ice and Fears, ada Rock Teenagers Rebellion, ada Setengah Sinalar dan Suri. Ya ini kalau aku pribadi memang benar-benar sesuai nama albumnya, Rock Teenagers Rebellion. Memang betul-betul lantang aja gitu. Ya pola pikir teenagers lah gitu kan. Yang penting distorsi, senang-senang, tawa, oke, jadiin karya gitu. Nah beda kayak sama yang full album yang bakal mau dikeluarin tahun ini gitu. Terasa sih pendewasaannya dan memang asupan dari drummer baru kami yang si Arif dan basis si Sandi yang udah 3 tahun sih, kurang lebih 3 tahun udah bergabung. Akhirnya ngebuat band ini semakin ya berbeda sih karakternya dari yang album ini sama album sekarang tuh beda. Temponya lebih cepat, distorsinya lebih tebal, terus juga liriknya lebih ya sosial dan halusinasi gitu sih. Kalau ini emang pure senang-senang aja gitu. Tapi aku ngerasa memang bagus sih Bang, kalau misalnya tiap album itu ada perbedaannya. Wajib ya, harus ada memang. Karena sudah makin banyak referensi, makin banyak pula berubah gimmick, berubah ya untuk nada-nada di ininya ya, riff untuk di albumnya sendiri gitu, pasti berdampak lah gitu. Jadi emang ya sangat signifikan perbedaan. Dan itu tadi tentang EP ya Bang berarti. Itu tahun berapa tuh? Ini 2015. Oh 2015 ya, berarti bentar lagi lebih ya mau berjalan 5 tahun sih. Berarti bentar lagi rilis album, berarti full album. Iya, dalam waktu dekat lah. Kita juga bahas ini Bang, TWBW ya. Iya. Nah itu kan beberapa pergerakan juga, mungkin boleh juga sebutin beberapa pergerakan dari TWBW. Sebenarnya TWBW ini memang terlahir di motoran dan dari band. Memang yang anak-anak itu memang senang distorsi semua gitu. Senang lah dengan yang berbau band pop apa gitu. Akhirnya memang semenjak tahun 2015 gitu ya, TWBW ini semakin apa ya,
semakin rame, nggak hanya yang punya motor di dalam gitu. Jadi memang ada yang mural, graffiti, skateboarder gitu. Jadi rame, akhirnya si TWBW ini pengen punya satu gagasan. Berarti kita nggak cukup di sini aja nih, nggak cukup di permotoran, tapi harus di melebur gitu. Mau itu di skena musik gitu, mau harus melebur. Akhirnya tercetuslah memang gerakan-gerakan gitu ya, movement-movement yang memang jumlahnya besar gitu. Jadi di TWBW itu sebenarnya ada sub aja, namanya Medan Pride Foundation. Medan Pride Foundation itu memang aku yang ngelola lah. Medan Pride Foundation itu sekarang kurang lebih terdapat 400 orang di dalamnya sendiri. Jadi emang itu memang panggilan jiwa sih. Jadi semuanya bergerak turun ke jalan, motoran bareng, memang untuk berdonasi bersama, memang untuk dari roda 2 untuk Indonesia gitu lah. Jadi movement itu terus kita gaungkan gitu. Akhirnya berdampak juga ke band, akhirnya berdampak juga ke yang lain-lain. Jadi emang ini udah jalannya. Ini emang udah jalannya. Aku sama Opi juga udah komitmen, kayaknya dampak bercandaan kita, dampak main-main kita segi banyaknya dampaknya. Ini bukan main-main lagi. Ini harus memang ya ini yang udah basah nih. Ya udah emang udah basah luan nih. Jadi ya udahlah. Ya gak ada tua rock and roll lah. Jadi tetap juga sekolah aja. Dan kemarin juga sampai ini kan Bang, kayak ada bekerjasama dengan wali kota ya? Iya, kemarin bukan kerjasama sih, tapi wali kota ikutan riding bareng sama si TWBW. Kebetulan memang udah koordinasi juga antara tim protokolernya dengan aku. Jadi memang ini sih memang udah apa ya, niat mau ikut sih Pak Wali Kota pada saat itu. Jadi dia ikutan riding bareng. Ya memang keren lah Pak Arya, keren. Selaku pemimpin kota ini keren lah, mau terjun gitu kan untuk melihat generasi muda yang memang mau bergerak lah di jalan yang positif gitu. Tapi satu sisi juga berarti kan TWBW itu impact-nya segede itu Bang, sampai wali kota tuh mau ikut riding ya. Gitu. Jadi memang TWBW itu juga ya sampai Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara juga ya sering mengundang kita, gitu, sering beri apresiasi dengan karya-karya si TWBW gitu. Jadi emang dampaknya itu ya cukup luar biasa lah gitu, karena memang dengan jumlah massa yang segitu banyak tapi mampu dikontrol dan semuanya itu memang teratur gitu. Jadi akhirnya mungkin banyak media yang meliput gitu kan, akhirnya bertanya-tanya nih yang pemimpin-pemimpin kita gitu, ini mereka siapa nih, kok mungkin ya tanpa partai politik, tanpa ormas, tapi kok bisa selama ini masanya gitu. Ya akhirnya bisa diundang jadi makan bareng gitu kan. Ya lama kenal gitu, apalagi Bapak Wagub juga kan memang hobi hidupnya motor ya. Gitu. Jadi ya udah memang udah rezekinya aja lah. Cocok emang udah rezekinya aja. Karena juga presiden kita sekarang memang juga hobi lagi motor custom ya, gitu. Jadi emang impact-nya itu ke daerah juga luar biasa sih. Jadi ya bulannya ada aja yang custom motor gitu. Ya syukur buat kawan-kawan yang mau bergabung ataupun mau melihat misi TWBW seperti apa, boleh datang ke Jalan Gaperta Medan, masuk di Jalan Gang Perdana itu di depan Lapangan Gasdam. Di situ kita punya wadah namanya The Wild House. Kenapa The Wild House? Karena The Wild Brand Workshop. Nah, rumahnya itu wadahnya The Wild House gitu. Jadi di situ emang di situ ada perbengkelannya, di situ ada teman-teman mural, ada teman-teman graffiti, ada teman-teman skateboarder, ada teman-teman 3D realis gitu. Jadi emang bisa apa aja lah, bisa sharing gitu tentang musik, tentang movement lainnya gitu. Jadi kalau teman-teman mau bergabung, silakan datang. Afif aja udah sering datang. Iya. Wah, awalnya kaitan gitu ya. Motor-motor lah, motor-motor gitu. Terus memang tempatnya nggak biasa, karena kan ada kayak painting mural gitu ya. Itu gila sih, memang harus kesana sih, harus
sana lah main. Ini kan ya Bang As, jadi kita sekarang mau bahas tentang gitar-gitaran nih, gitar boleh. Nah, awak dari dulu juga udah ngidolain Viges dan udah ngeliat abang ngarang nih. bener nih, jadi lihat dari dulu tuh memang Viges dan Bang As tuh dengan Les Paul-nya gitu. Iya. Nah, mungkin boleh dikasih tau dulu kira-kira gitar pribadi Bang As tuh gitar apa kan? Iya, sebenarnya ini emang gitar pribadi dan punya histori yang kuat sih. Jadi sebenarnya ini emang gitar pemberian sama orang tua aku. Untuk aku yang mulai dikasih SIM lah ya, surat izin musik. Surat izin bermusik ya. Ini aku serahkan, gunakanlah sebaik mungkin gitu. Dan akhirnya memang gitar ini awalnya nggak ngerti sih aku tentang gitar-gitaran. Yang kulihat itu keren dan Jimmy Page, Led Zeppelin memang pernah pakai ini gitu ya. Dan akhirnya emang seneng aja gitu, memang wah seorang di YouTube pernah pakai ini gitu. Jadi Les Paul ya kayaknya garang aja sih gitu, garang aja. Ya akhirnya lambat laun ya memang mempelajari lah sebenarnya kita yang pakai ini apa sih gitu. Tapi ternyata ya Les Paul ini emang ada keunggulannya kalau untuk di generasi Vintage Glazers ini gitu. Karena Vintage Glazers ini rada hard rock, rada distorsinya, rada apa ya, rada agak fuzz gitu ya awalnya. Jadi emang cocok sih rasanya gitu. Emang kayaknya ini nih yang duduk nih gitu. Terus juga dengan materi beberapa lagu Vintage Glazers memang ya cocok gitu. Jadi kayaknya udahlah terus aja dipakai. Dan memang ada apa ya, gitar ini tuh emang bukan lebay atau gimana, bukan berlebihan, tapi gitar ini kayak memang ada soul ya gitu. Gitar ini nggak bisa main-main gitu. Jadi emang marwahmu ada di gitarmu juga gitu. Kalau misalnya kalau di atas panggung gitu. Ini tanda-tanda gitar sejati tuh kayak gitu emang. Kerasa gitarnya tuh memang hidup gitu kan Bang? Iya, jadi emang gitar ini memang banyak bawa cerita gitu. Dari mulai aku bandku ya gigs kecil-kecilan sampai di panggung besar, sampai memang ada keterikatan janji ya aku sama gitar ini harus mengeluarkan satu mini album dan satu full album dengan gitar ini. Setelah itu mungkin bukan mesin sih gitarnya, tapi mungkin diletak mungkin dengan senjata yang baru gitu. Jadi emang aku mau melihat kekuatannya sampai mana nih, sampai full album bisakah gitu ya kan, dengan 10 lagu dan lagu EP semua dan 16 lagu yang dibuat ya. Makanya mau ini sih eksperimen lah gitu dengan gitar ini. Itu sih makanya kenapa Les Paul ini tetap kecintaan lah gitu. Dan memang dari perspektif gitaris juga ya, kan kita nggak bisa bohong kalau sekarang tuh anak-anak lagi pada suka sama Stratocaster, sama Telecaster. Aku juga pribadi user Telecaster terutama, terus juga kadang Stratocaster gitu. Dan yang mau tanya sama Bang As nih, karena memang aku juga di Medan nih ngerasa dikit gitu orang yang main Les Paul tuh dikit gitu. Jadi apa nih Bang yang abang temuin di Les Paul yang nggak ditemuin di gitar-gitar lain gitu? Garang. Kalau menurut aku sih garang gitu. Terus juga tampilannya tuh ya vintage gitu. Ketika aku pakai jacket leather kulit dengan gitar ini kayaknya kawin gitu. Karena yang dipakai ini kan atribut nih, wow gitu kan. Jadi kayaknya dengan sesuatu yang vintage dengan gitar ini kayaknya kawin sih. Ini memang nyatu lah ya dengan bodinya gitu. Jadi begitu necknya ini apa sih, ada tebel sih. Ada tebel. Jadi pernah beberapa kali ke banting aman. Endurance berarti. Iya, beberapa kali banting aman, dan ini udah 20 kali ngejedutin kepala Opi. Iya. Dia lagi sibuk nyanyi, tiba-tiba dah gitu. Jadi ya terus juga nggak tahu ya, memang ini kuping-kupingannya belum pernah ganti sih. Jadi emang kayaknya awet aja gitu, tahan aja gitu. Terus juga ya bagian ini ya lumayan tebal lah.
kalau aku rasa gitu. Jadi sebenarnya ini ngebuka beberapa hal gitu. Kalau yang pertama itu ternyata memang loop dari gitar tuh menentukan ya. Pasti. Iya, pasti. Aku juga terkadang ada beberapa orang-orang munafik yang gitar itu sound aja yang penting. Kamu harus dapetin soundnya gitu. Mungkin ada. Tapi kita berdua setuju ya, Bang? Iya, Gitar setuju. tuh loop itu Iya, salah satu betul. peran penting. Karena Ya? gimmick dari misalnya dari seorang gitarisnya, misalnya dari fashionnya gitu, gitarnya menentukan ya. Ketika pakai SG dengan yang jaket kulit atau mungkin dengan yang gondrong gitu ya, yang garang gitu ya, kayak misalnya kayak Ricky Seringai gitu, kayak Nike the Sigit dengan pakai SG, gaharnya itu lebih kelihatan. Iya. Gitu. Jadi memang kayak gitu juga dengan Les Paul ini gitu. Ya gaharnya itu emang kelihatan sih gitu. Pilihannya ya Les Paul ini rada yang rock atau yang lebih vintage gitu sih memang. Gitu. Dan itu kan tadi dari estetik ya, Bang. Terus mungkin dari nyamannya, ada beberapa orang yang suka neck yang tipis gitu ya. Iya. Kalau kita sama memang suka agak yang tebel-tebel gitu ya. Tadi Bang juga ada bahas tentang Jimmy Page. Kira-kira memang influence Abang selain Jimmy Page ada lagi, Bang? Kalau untuk kalau untuk luar negeri itu sebenarnya ada Andrew Stockdale dari gitaris Wolf Mother. Nah dia juga ada pakai Les Paul juga, ada SG juga sih. Karena memang Les Paul sama SG ini kayak udah saudara deket gitu. Iya. Kalau misalnya dia nggak pakai SG, pakai Les Paul. Gitu. Sama kayak Strato Taylor mungkin SG. Iya. Iya. Jadi emang Andrew Stockdale itu emang idola lah. Kalau luarnya itu kalau gitaris si Jimmy Page, si Led Zeppelin gitarisnya, sama si gitaris Wolf Mother-nya Andrew Stockdale itu. Ya memang karakter soundnya terus terang aku contoh sih. Nah jadi kalau ngedengar Vintage Glazes yang album lama, kalau ngedengar Wolf Mother rada-rada mirip lah gitu. Tapi memang kan Wolf Mother nggak terlalu didengar banyak orang gitu. Iya. Segmented lah. Jadi bukan kopas tapi curi ya, Bang ya. Itu bagus tuh. Kalau kita kan nih ya penonton kan banyak mungkin gitaris ya, Bang. Oke. Jadi Kalau para gitaris jago, jadi boleh nih, Bang. Biasanya tiap gitaris tuh ada lick favoritnya gitu kan. Mungkin boleh di-share sedikit, Bang. Lick favorit Bang Asto yang gimana gitu. kalau aku sih sebenarnya rada-rada pentatonik lah ya. Jadi ya main senang gitulah. Riff dia berarti. Riffnya itu Iya. emang lebih seneng yang simple tapi enak didengar dan headbang gitu. Dan catchy juga ya, maksudnya kan lumayan gampang diingat tuh. Ya lumayan gampang diingat tapi nggak ini maksudnya nadanya nggak biasa. Iya, kayak gitu. klise ya, Bang. Ya, Iya, betul. Lebih sering membuat nada di Vigis tuh kayak gitu sih. Jadi kalau aku brainstorming untuk ke teman-teman yang ngedengerin Vintage Glazes memang mereka bisa menadakan riffnya aku dengan suara mereka. Iya. Jadi misalnya kayak Wild Brain ding 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 nah gitu. Jadi selain vokalnya diingat juga riffnya harus diingat gitu. Gitaris sekarang kan rata-rata kan orang pengen main cepat-cepat gitu kan, Bang. Iya. Malah sebenarnya gini-gini tuh yang penting kan, jadi biar diingat Iya orang sih. Ya memang tergantung genre yang dimainkan ya, mau main cepat ya itu pilihan masing-masing gitu. Tapi kalau untuk Vintage Glazes sendiri memang yang penting mudah diingat, garang, nggak terlalu sulit gitu lah. Beda sama lagu-lagu Afif. Ya. Kalau lagu Afif wajah belajar. Udah kawat Bang. Udah kawat juga. Iya, itu. Aduh parah, Bang Niki parah. Nah, kemudian untuk ini, Bang, tadi lick udah, terus untuk sound nih, biasanya juga aku kalau dari segi pendengar tuh aku selalu lihat kalau aku harus gambarin soundnya gitar Bang As tuh dia gahar tebel gitu Iya, biasanya. emang gitu sih. Jadi emang kayaknya Les Paul ini pun emang udah apa ya? Emang udah ada perjanjian khusus dengan Marshall. Oh. Kayaknya enggak sih, karena aku memakai salah satu efek untuk distorsinya itu memang
jackhammer ya, suara Marshall. Jadi emang kalau kena head di Marshall itu kena aja gitu. Pasti. Terus juga ya Les Paul ini emang karakternya juga untuk rock sih basicnya. Jadi emang kalau kena Marshall ya cocok aja, Marshall dan Orange lah kalau untuk Sama kemarin waktu telecast juga ada lihat apa denger ini bang, kayak abang ada pakai efek-efek delay itu, mungkin boleh di main-main dikit bang? boleh. Jadi vintage laser itu emang sering eksperimennya kayak gitu. Jadi kalau untuk karena kan sering tuh dengan aksi panggung teatrikal gitu. Nah ketika teatrikal itu dibuat anak-anak kayak sama si Opi sama teman-teman dari TWW yang ikut on stage juga kadang-kadang gitu sebagai gimmicknya. Nah aku ngasih back sound tuh memang yang rada flanger gitu ya, dengan delay memang yang memang rada apa ya, abstrak lah gitu ya. Pokoknya orang apa nih Nuansa gitu. ya. Yang mungkin kawan-kawan juga pengen tahu ya tentang Les Paul-nya gitu. Jadi kebetulan ada Bang As juga tadi yang bahas tentang Les Paul. Nah, mungkin aku juga harus kasih pengantar dulu kali ya tentang biasanya apa sih yang kita harapkan dari Les Paul gitu. Nah, biasanya kalau kawan-kawan seringnya tuh dengan suatu caster atau dengan telecaster yang single coil, itu memang pada awalnya tuh ciri khasnya pertama tuh P90 dulu pickupnya. Jadi setelah pickup P90 berevolusi jadi humbucker seperti ini bang ya, pickup humbucker ya. Jadi memang kalau karakter humbucker tuh dia memang gemuk ya. Biasanya dia lebih low end mid gitu ya. Beda sama satu caster yang dia lebih high, yang lebih nusuk biasanya gitu urutannya. Dan itu untuk pickupnya. Terus juga yang lain dari Les Paul tuh biasanya ini ya, switchnya ya. Jadi kalau suatu caster tuh biasanya ada 5 switch ya. Ada pergantian antara pickup yang ini kemudian dan pickup yang ini gitu. Ada pickup di tengah-tengah. Nah sedangkan kalau Les Paul dia lebih simple gitu. Jadi biasanya sih kalau main genre aku di hard rock biasanya switchnya ke bawah. Selalu bawah ya biasanya. Iya. Tapi kalau dia rada mau push, ada tuh Ke atas. Nah mungkin buat kawan-kawan yang juga nggak tahu kan biasanya tuh kalau pickup ke bawah itu artinya dia pakai pickup yang ini ya, pickup yang bridge gitu. Nah kalau yang ke atas tuh dia pakai pickup neck, dan kalau misalnya di tengah-tengah itu dia dua-duanya. Nah Gibson Les Paul yang modern itu juga udah ada pakai sistem coil pad, jadi nanti bisa ditarik dan nanti dia ada split pickup untuk Les Paul yang modern. Tapi untuk yang Les Paul yang kayak Les Paul yang kita tahu ya bang ya, itu dia benar-benar simple yang humbucker aja. Terus juga dari scale length-nya biasanya juga lebih pendek ya, jadi nggak sepanjang suatu caster biasanya. Jadi kalau orang-orang tua tuh bilang Les Paul tuh lebih enak di bending karena memang jarak antara dari kepalanya ke bridge-nya tuh lebih pendek gitu, jadi lebih nyaman di bending biasanya. Beda dengan suatu caster dan telecaster. Jarang ya bridge yang kayak seperti suatu caster dia pakai fixed bridge yang seperti ini, dan itu udah sering ya dari dulu kayak gini ya, udah dulu. Nama awal-awal Les Paul emang udah rata-rata kayak gini terus ya kan. Yang punya apa juga seperti ini ya soalnya. Ternyata kalau gitaris yang pakai Les Paul ini rata-rata mainnya itu ya dari mulai pinggang ke bawah. Iya. Jarang yang di atas gitu kan. Kalau tampilan-tampilan yang mungkin rada-rada garage gitu kan mungkin paling sering di atas gitu ya. Tapi kalau tampilan-tampilan rock atau stoner rock gitu, hard rock tuh rata-rata di bawah. Ya Jimmy Page sendiri Led Zeppelin juga mainnya di bawah Slash ya bang. Slash. Jadi emang kayaknya memang udah ada karakternya aja sih Les Paul bisa digunakan gitu. Dan memang kayak nggak cocok kan kalau Les Paul kita angkat ke atas tuh kayak agak kurang sih. Gimana gitu. Tapi kalau Afif dengan gitar Afif yang tele mungkin ya cocok. Kalau Les Paul emang ya harus
cool dan jarang ya. Oh, ini juga aku ngasih tau juga mungkin buat yang nonton nggak pernah ya biasanya tuh Les Paul tuh pakai fretboard maple. Jadi dia biasanya selalu rosewood atau dengan ebony gitu. Kalau fretboardnya gitu. Dan itu mungkin juga ada pengaruh ke suaranya. Biasanya kan kalau maple tuh dia lebih treble, lebih bitey, lebih glassy gitu. Cocok untuk Stratocaster, Telecaster. Tapi kalau yang karakter tebel seperti ini memang dia biasanya rosewood atau ebony gitu untuk fretboard. Nah, kita ingin tahu nih, Bang Aas yang sering pakai Epiphone biasanya ya Bang ya? Di tangan aku juga saya udah ada Epiphone. Nah, ini kita coba gitar chord nih. Jadi untuk harganya sebenarnya nanti aku bakal kasih tahu tuh nggak jauh beda ya antara Epiphone yang ini dengan chord yang dipegang sama Bang Aas. Dan nanti teman-teman bisa dengerin tuh kira-kira suaranya seperti apa dan juga kesan-pesan kami tuh setelah mainkan chord sama Epiphone dan chord.
sampel soundnya dari tangan Bang Aas juga udah main juga, yang udah sering main Epiphone ya. Dan aku sendiri juga walaupun jarang ya, hampir aku nggak punya gitar Les Paul sama sekali gitu. Dan aku akhirnya bisa ngerasain gitu gimana bedanya gitar chord sama gitar Epiphone yang seri Les Paul. Mungkin bisa, aku sekarang nih mau nanya nih sama Bang Aas ya kan, udah sering main Epiphone juga, udah sering main Les Paul. Apa nih Bang? Apa nih yang Abang rasain gitu? Kira-kira bedanya itu seperti apa? Sebenarnya kalau dibilang ada perbedaan udah pasti ada, dan kalau dibilang jauh ya nggak terlalu jauh juga, cuma berbeda lah gitu. Kalau sebenarnya kalau Epiphone Les Paul ini lah ya, sedangkan ini yang mainnya aja pun nggak ada beda sih gitu, nggak ada beda. Tapi kalau ini dengan ini berbeda kali gitu. Berbeda kali. Jadi kalau yang ingin aja lo ya, kalau yang ya apa ya, kalau pribadi necknya beda lah ya. Tapi terus kalau secara sound tipis sih menurutku kalau dibuat distorsinya gitu, tipis. Kalau pakai earphone ini terus kalau emang kalau untuk riff yang memang rock gitu ya, atau hard rock, stoner rock itu emang cocok gitu. Sedangkan kalau pop ini mungkin ada nanggung nih, kalau untuk riff rock gitu ada nanggung lah, kurang boosternya itu kurang gitu. Boosternya kurang gitu. Jadi tapi ya secara apa ya, secara kalau clean gitu ya, kalau clean chord jago sih, kalau chord jago. Terus juga kalau main-main musik garage kayak dari yang Afif mainin kayaknya cocok sih kalau dia. Tapi kalau untuk musik yang kita mainin kayaknya lebih cocok yang gitu sih. Aku setuju ya. Kalau dari kesan aku sendiri, aku setuju. Ini dari perspektif orang yang jarang main Les Paul gitu. Iya betul. Ya, jadi aku setuju sama Bang As, kalau clean memang nggak terlalu kontras perbedaannya dari segi soundnya ya. Karena memang aku ngerasa memang Les Paul itu bukan didesain untuk main clean mayoritasnya. Iya betul. Jadi memang Les Paul itu dia untuk minimal drive lah. Iya, dia overdrive atau distorsi, hajar, gahar gitu ya. Sehingga memang kalau ketika main clean, dua-duanya bisa gitu, nggak ada masalah. Dua bisa. Walaupun dengan karakter suaranya tetap gemuk gitu ya. Jadi dua-dua cleannya tetap gemuk gitu. Maka tadi aku ada mainin dikit akord jazz, itu sebenarnya juga untuk ngetes kira-kira dapat nggak suara warmnya, dan dua-dua itu masih dapat gitu. Nah, aku juga setuju sama Bang Aas, necknya beda gitu, dua-duanya beda necknya. Jadi aku aku sering main Telecaster dan necknya itu walaupun tebalnya itu beda ya ternyata. Beda. Les Paul itu beda. Yang aku dapatkan adalah Les Paul yang Epiphone itu dia lebih bundar gitu. Jadi kalau kayak Ya permukaannya kan agak lebih ya, dia lebih C-shape ya kalau ini apa ya? Lebih mirip kayak, sebenarnya lebih mirip ini ke Stratocaster secara mengejutkan ya, ternyata lebih dekat ini. Sedangkan itu yang chord rasanya itu kayak ada ininya, flat necknya gitu di sini. Jadi kalau digambarin tuh kalau apa ya? Kalau Les Paul Epiphone itu lebih C gitu, kayak huruf U. Nah, kalau ini dia lagi agak tegak ya. Iya, jadi dia kayak peta gitu, ada apa ya? Ada yang datar di sini rasanya. Jadi aku ngerasa kalau orang-orang yang sering main Ibanez atau orang-orang yang shredder, orang yang sering main gitar-gitar super strat yang kencang gitu, itu lebih apa ya? Kayak lebih gampang adaptasi sama yang ini justru sebenarnya. Tapi untuk orang-orang yang main Stratocaster justru lebih masuk sama ini. Sehingga yang kesan yang aku dapetin, chord ini kayaknya ngincar neck modern. Ya bisa dibilang. Seperti itu kan. Karena ini lebih vintage rasanya nih, necknya. Terus dan betul kata Bang Aas, kerasa nih perbedaan soundnya waktu di distorsi. Kita kerasa itu. Jadi yang aku dapatkan adalah chord itu karakter suara itu lebih low, lebih muddy dia, lebih warm, sehingga mungkin memang itu tadi ya, mungkin waktu Bang Aas main Liquid Figes dia lebih agak mendem dikit gitu suaranya. Mendem bukan berarti jelek ya, artinya mungkin memang tergantung selera gitu. Kalau memang kawan-kawan mungkin ngincar main fusion atau main jazz yang butuh suara-suara warm, mungkin bisa masuk gitu. Kalau mungkin tergantung apa yang dipakai ya, mungkin apa yang dipakai, mungkin ya bisa menjualin suaranya juga. Gitu. Itu aku kan dapetin karakter record tuh dia sebenarnya lebih muddy, lebih warm, lebih gelap ya, lebih low. Nah, justru kalau ini kenapa lebih dekat sama tele Bang Turan? Iya. Lebih dekat sama tele gitu. Jadi masih dapat nih gigitan-gigitan, istilahnya kalau misalnya kita mainin tele dulunya,
kita main Epiphone itu lebih dapat nih gigitan treble-nya, mid-nya itu lebih kerasa. Jadi memang kerasa nih kalau dari distorsinya itu kerasa gitu. Ya kalau menurut aku secara looknya ya atau estetikanya, tapi Chord ini keren sih. Karena juga ya warna Sunburst ini lebih glossy juga, dan nggak kelihatan kaku lah ya dari warna, terus juga dengan krum-kruman di gitar-gitarnya juga, di kupingannya ya nggak kaku sih, ya cakep lah, nggak kalah sama yang lain untuk kalau ini untuk pemilihan glossy warnanya Sunburst keren. Dan memang Les Paul itu ya memang identik dengan sunburst-nya ya biasanya. Iya. Karena ya Black Beauty juga. Sedangkan kalau kita lihat di Epiphone kan dia satin finish ya bang. Artinya kalau bahasa awam itu kesat gitu ya. Iya. Dia bukan yang kilat seperti ini ya bang. Dok, selera sih emang tergantung selera masing-masing. Tapi kalau aku ya kalau secara estetika Chord ini oke. Dengan glossy warnanya ya lebih, kalau di panggung lebih keren. Dan yang mengejutkan adalah aku juga baru ngerasain kan, aku selalu dengar ya bang, katanya Epiphone atau model gitar Gibson atau Les Paul itu selalu berat gitu. Tapi yang kita rasain kayaknya ringan-ringan aja bang. Ya, Chord ya nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat. Jadi aku ngerasa mungkin kayaknya Les Paul sekarang tuh mungkin yang lebih modern tuh udah lebih diringanin kali ya. Tapi kalau ini lebih agak berat sih. Oh iya. Oh ini signifikan loh bedanya. Sorry, ini buat yang nonton ya. Ini karena beda harga juga ya, beda jauh mungkin ya beda harganya. Cuman memang kerasa gitu signifikannya yang Epiphone-nya Bang Aas sama Epiphone yang kita review tadi ya Bang. Ya. Itu kerasa beda beneran. Ini bukan karena aku tangan kiri tangan kanan ya, memang beda, bener-bener kerasa beda. Dari tahun pembuatan aja udah beda. Iya. Mungkin ada 12 tahun ini. Mungkin karena ini lebih vintage dan lebih lebih retro kali ya. Jadi dia lebih berat gitu. Sama ini kan mungkin lebih modern. Mungkin memang rancangan yang sekarang memang belum dibuat kan. Aku pernah juga tahu kalau ternyata Les Paul itu dia, kalau yang dulunya kan dia full solid gitu ya. Iya. Solid gitu kayunya, artinya semuanya kayu gitu kan. Nah Les Paul yang modern sekarang udah di chamber, artinya udah ada kopong-kopongan di dalam. Itu meringankan gitar dia. Iya. Itu lah katanya. Saya mau bikin stick lah ke depannya biar mungkin yang cewek-cewek nggak terlalu berat gitu. Kalau mau main gitar gitu. Tapi asik sih kalau untuk secara estetiknya ya Chord ini keren sih. Harganya ini ya, yang Chord dan Epiphone ini yang model humbucker ini itu harganya 2 jutaan. Sedangkan mungkin banyak juga kawan-kawan yang nggak tahu kalau ternyata Les Paul itu ada yang single coil dari Epiphone itu yang di sini ya. Jadi harga untuk Epiphone yang Les Paul yang single coil itu 1 jutaan. Jadi nanti bisa datang ke Queen Guitar House, dia planning seorang Bang Aas nih sekarang mau gimana bang? Baik dari mungkin TBB-nya, VGS-nya. Kalau VGS-nya ini udah proses menuju full album. Semoga tahun ini ya launching juga. Pokoknya nggak mau kalah sama Afif ya. Afif awal tahun, kita kalau bisa pertengahan tahun. Amin. Jadi memang lagi proses artwork dikerjain oleh OP sendiri. Terus juga nanti untuk rilis kanal-kanal digitalnya dibantu juga teman-teman dari Frontballs, itu label yang bakal megang si VGS dari Jakarta, label baru sih. Terus juga dalam waktu dekat ini Publishers mau take video klip lagi sama. Jadi kalau untuk di Publishers-nya mungkin itu dulu ya dalam waktu dekat. Dan kalau di BWB-nya ini memang setiap minggunya ada aja yang buat ada aja. Tapi yang big bang-nya itu nanti ada Hardline Show. Hardline Show ini adalah event memang semua elemen tuh nyatu, ya bisa dibilang udah subculture lah ya. Jadi emang ada budaya custom culture lah, culture yang memang menonjolkan exhibition motor custom, terus ada juga live pinstripe gitu ya, terus ada juga live mural, live graffiti, terus ada juga live patung gitu, ada juga exhibition mobil-mobil tua gitu, ada juga band-band Medan yang bakal main, salah satunya
Afif, Sir. salah satunya Afif. Story Instagram itu semua untuk Medan ya? Iya, Semua untuk Medan gitu. Jadi aku pribadi juga dan tim Mitra Warehouse juga berharap semoga agenda dari Viges ya, mau rilis album juga PWBW dan Heartland Show-nya dan agenda-agenda lain itu lancar. Dan aku juga sebenarnya bersyukur ya akhirnya dapat kesempatan nih bisa ngobrol-ngobrol sama Bang Aas. Jadi aku juga terima kasih sama Queen Guitar House. Makasih banyak Bang Aas. Sama Afif, ini tempatnya keren dan apa ya, banyak pilihan di sini. Jadi buat yang datang sediain lah agak tebal-tebal tuh kan. Oh enggak, tapi dari MBG kan bisa kan. Iya. Memang kalau di sini godaannya gitu. Aku sudah sampai sini, aduh pengen nginep sini nih. Dan jangan lupa kawan-kawan, mungkin kalau misalnya ada mau nanya itu bisa langsung komen di video ini. Nanti mungkin dari Bang As bisa jawab langsung ya, boleh di komen atau mungkin aku juga bisa bantu jawab. Jangan lupa juga cek Instagramnya Bang As. Ya, Aas Nugroho atau Aas Nugroho, Aas Nugroho aja sih. Aas Nugroho, terus juga Instagram Vintage Places @thevintageplaces dan follow juga TWBW10 karena kalian bakal melihat Medan dari sisi lain. Yes, itu satu paket semua ya Bang. Iya. Nah, juga follow juga Instagram aku Afif Nabawi dan juga follow Instagram Mitra Warehouse. Jangan lupa subscribe juga video ini dan Wajib lah, channel keren. iya, terima kasih. Dan kalau misalnya ada request mau video apa juga masukin aja di komen, kami bakal coba untuk pentingnya gitu. Oke, sekali lagi aku Afif Nabawi. Aku Aas Nugroho, terima kasih untuk Queen Guitar House, terima kasih untuk Afif. Yes. Pokoknya sampai jumpa di lain waktu. Yes. Thank you semua.